nutrisi tertentu. Dibuktikan bahwa dengan nutrisi, contohnya vitamin B6, B9, B12, ya, asam folat, B9 ya, asam folat, itu adalah vitamin-vitamin B yang biasanya terdapat pada makanan kita, contohnya beras merah begitu ya, atau dalam makanan-makanan yang lain yang ternyata kandungan vitamin-vitamin itu sifatnya neuroprotektif, neurotropik, artinya suatu vitamin yang dapat membantu supaya syaraf itu tidak mudah rusak. Yang paling makanan yang paling ideal kalau begitu yang dapat mencukupi kebutuhan kita akan vitamin B yang tadi yang disebut oleh dokter, kiranya apa? Jadi konsep nutrisi memang tidak ada suatu makanan yang sempurna, semuanya ada, makanan dewa begitu nggak ada. Tetapi kita melihat bahwa adakah makanan atau buah ataupun apapun yang seperti kita biasa bahas itu, buah manggis contohnya, itu apakah dia mengandung suatu senyawa tadi, pertama vitamin B6, B9, B12. Lalu ada satu lagi, asam amino tertentu, contohnya asam amino triptofan yang banyak terdapat di sana, yang dapat memiliki efek pertama adalah melindungi sel syaraf dari kerusakan atau efek neuroprotektor. Itu berarti hal itu bagus, berarti dapat kita konsumsi terus begitu. Yang kedua, dia merupakan prekursor atau bahan dasar dari zat-zat kimia otak yang memang dibutuhkan, sehingga seakan-akan seperti gerigi yang perlu diminyaki begitu ya, otak kita seperti itu, perlu mesinnya ini perlu diberikan enzim, perlu diberikan minyak. Nah, itu adalah prekursor tadi. Prekursor itu bahan dasar itu dari makanan dari makanan yang bergizi, bernutrisi, mengandung suatu vitamin tadi ya kan, maka dia akan berjalan dengan baik. Salah satunya adalah seperti buah yang ada di depan kita ini, dok ya. Ternyata mengandung banyak sekali kandungannya. Dan itu banyak penelitiannya. Nah, artinya diteliti efeknya itu apakah signifikan, ya ternyata dia dapat membantu gitu. Oke, nah ini berbicara mengenai dari nutrisi yang sangat dibutuhkan pastinya untuk menghambat paling tidak ya terjadinya nanti, kita tidak tahu akan kemudian hari apakah terkena Parkinson apa enggak. Nah, tapi apakah sebetulnya kadang-kadang ini dok, saya melihat orang kok ada tremor dan lain-lain, sebetulnya bisa membedakan gejala Parkinson dengan gejala penyakit lainnya, itu di mana kita bisa melihatnya ya? Baik. Kadang-kadang orang stroke juga mirip-mirip kan dok ya? Stroke bisa juga terjadi rigiditas, jadi kaku begitu ya. Tapi biasanya pada stroke itu ada faktor-faktor pemicu, apakah pecahnya pembuluh darah ataukah dia sumbatan pada pembuluh darah sehingga terjadi gangguan. Mungkin kerusakannya misalkan sama-sama pada substansi nigra, bisa terjadi gangguan motorik pada stroke itu. Tetapi kalau dia ini tidak stroke, tidak apa-apa, tapi terjadi gangguan motorik itu dan terjadinya progresif, semakin lama semakin berat, lama-lama tadi dari tremor terus lebih baik didiagnosis langsung ke rumah sakit barangkali ya, supaya mendapatkan diagnosis yang benar ya dok ya. Mukanya menjadi seperti topeng, jalannya menjadi kaku seperti robot ya, kadang-kadang menabrak tuh pada Parkinson seperti itu. Nah, ngomong-ngomong ini dok, rupanya sudah ada penelpon yang sudah menanti ini kita. Langsung kita sapa. Halo, selamat pagi Ibu Aris. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu, langsung ke pertanyaan Ibu. Oh iya, saya ingin menanyakan Parkinson itu tremor ya, kemudian tiroid juga tremor. Apakah hubungan tiroid, apakah Parkinson dulu baru kena tiroid, dan apa efek-efeknya dokter dari Parkinson sendiri? Apakah efeknya untuk organ tubuh yang lain? Karena adik saya itu tiba-tiba tremor, kemudian dikendalai pertama Parkinson. Kemudian jadi mana yang duluan sebetulnya ya? Jadi saya itu jadi bingung. Usianya berapa Ibu yang terkena tadi? Tolong penjelasanmu. Terima kasih Ibu atas teleponnya. Silakan langsung. Nah, seperti kita jelaskan tadi, usianya biasanya memang di atas 60 tahun, itu lebih likely, lebih ke arah Parkinson. Lakukan pemeriksaan pada otak ya, misalkan MRI, lalu pemeriksaan yang menyingkirkan yang lain. Contohnya tadi Ibu sebutkan tiroid, ya kan? Kalau pada usia muda terjadi tremor, mungkin tiroidnya yang berlebihan, lakukan terapi, tiroidnya hilang, tremornya hilang. Tetapi pada Parkinson ini tidak mau hilang, begitu Resting tremor, pada saat dia istirahat malah terjadi tremor, begitu. Nah, kalau misalkan tremor karena kerusakan syaraf tepi, maka tremornya terjadi terus. Tetapi kalau pada Parkinson itu dia di pusat yang terjadi kerusakan itu, maka tremornya ini sangat berkaitan dengan terapi di sana. Apabila diberikan contohnya provokasi atau tes dengan dopamin ya, obat yang sekarang ada kan dopamin untuk
mengurangi gejala tadi, misalnya kekakuan tadi ya, diberikan dopamin maka akan sedikit membaik begitu. Oke, tapi juga menarik itu pertanyaan dari Ibu Aris, apakah memang karena terkena Parkinson kemudian merentatlah penyakit-penyakit lainnya seperti itu atau bagaimana? Kalau misalkan Parkinson itu biasanya memang terjadi pada otak, ya pada otak bisa saja ya merentet pada yang lain. Tetapi kalau tadi saya sekilas tadi mungkin kurang komplit informasinya, tetapi ada tiroid di sana ya. Kemungkinan tiroidnya coba diperiksa dengan progresif dan kita lakukan pemeriksaan pada otak kalau memang curiga ke arah sana dengan MRI otak, pemeriksaan dokter dengan riwayat ya, periksakan pastikan itu harus dideteksi dulu, diagnosisnya tepat, baru kita bisa berikan terapi yang tepat. Tapi sebetulnya Parkinson ini bisa disembuhkan total tidak sih, Dok? Nah, sampai sekarang belum ada obatnya tadi. Jadi bagaimana? Pencegahan yang lebih penting. Ya, pencegahan lebih penting, jangan sampai nanti 40 tahun lagi, mungkin kalau kita usia 30 ya, 40 tahun lagi terkena Parkinson kan, kita sedih begitu ya, dan pasti kualitas hidup kita akan menurun. Nah, ini menjadi goals kita, bagaimana pertama mencegah supaya kita tidak terkena Parkinson di usia muda. Apakah bisa? Ya, mungkin kita bisa pelajari hal-hal apa yang dapat membuat paling tidak sel-sel syaraf di otak kita itu awet. Oke, tapi ngomong-ngomong mengenai apa saja harus kita lakukan di usia muda maupun nantinya ini, Dok, kita harus break dulu sejenak.